Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Salawatullah wassalamu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis sholihin amma ba'd. Pimpinan Universitas Islam Sultan Agung yang saya hormati, segenap pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung yang saya hormati pula, seluruh tenaga pendidikan dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sekali kita bisa bertemu sekalipun lewat online, tapi insya Allah tanpa mengurangi keberkahan pertemuan ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita diajarkan oleh Allah karena kehidupan kita itu tidak hanya sekarang, kini dan di sini, tapi Nabi mengajarkan, agama kita mengajarkan bahwa kehidupan kita ini berkelanjutan. Ada sekurangnya 5 episode yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 itu. Ayat itu berbunyi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhyikum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di sana dikatakan orang-orang yang kokoh tauhidnya, itu tidak memandang hidup kini dan di sini. Karena apa? Yesus katakan, bagaimana kamu tidak bertambah kokoh tauhidnya? Kaifa takfuruna billah. Kalau arti letternya adalah, bagaimana kamu bisa tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah? Nah, kemudian kalau kita terjemahkan secara bebas, jangan memandang hidup ini hanya untuk kini dan di sini. Tapi hidup ini adalah, wa kuntum amwatam fa ahyakum. Dulu kita tidak ada amwat fa'ahyakum, kemudian kita ada seperti sekarang. Setelah kita ada seperti sekarang, bagaimana? Apa selesai? Tidak. Kita dilanjutkan summa yumitukum. Setelah kita eksis ada seperti sekarang ini, Allah akan mematikan kita. Summa yumitukum. Kalau sudah mati, apakah selesai? Tidak. Masih berlanjut kehidupan ini, masuki kepada episode yang keempat, yaitu apa? Summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah dihidupkan sekali dihidupkan lagi oleh Allah, apakah kehidupan itu selesai? Tidak. Allah masih memberikan informasi summa ilaihi turja'un. Kepadanya kita semua akan kembali. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan rapot kita, catatan kita selama di dunia. Itulah pentingnya bagi kita semua, karena hidup itu tidak kini dan di sini, maka kita perlu mempunyai bekal yang cukup. Bekal yang cukup. Apa bekal manusia? Bekal yang cukup itu apa? Saya akan mencoba, ternyata bekal itu tidak hanya bekal materi. Bekal materi diperlukan, tapi ada bekal yang lain itu. Nah, bekal manusia itu apa? Bekal manusia itu apa? Ya, kita lihat nanti. Ya. Saudara sekalian, jadi memang tidak salah kita itu untuk mempunyai bekal materi. Karena memang manusia itu dalam alam materi ini juga butuh materi. Itulah yang
dibutuhkan manusia. Yang pertama karena manusia yang kelihatan bagi kita adalah materi dulu. Apa salah? Tidak. Manusia itu memang kebutuhannya materi, kemudian untuk hidup itu juga butuh materi. Tetapi ada kebutuhan lain, ada kebutuhan lain yang itu tidak kadang-kadang kita lupa sekalian. Saya ingin share ini sekalian. Coba itu, Rafi, itu. Ini kotornya bagus sih. Nah, Bapak Ibu sebentar, saya mau share ini. Bekal manusia. Apa ini bekal manusia? Kita lihat sekalian. Jadi ternyata bekal manusia itu yang pertama itu seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 197. Hendaklah kamu menambah bekal. Dan bekal yang disebut oleh Al-Qur'an itu apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Tambahkanlah bekal untuk kamu sekalian. Dan kata Al-Qur'an apa? Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Ya, jadi sekalian bukan berarti kita ini menambah bekal hanya bekal takwa saja, tapi kita diajarkan oleh Al-Qur'an ya, bekal itu juga bisa berbentuk materi atau bekal macam-macam yang dibutuhkan oleh manusia sekalian. Nah, kita lihat di sini sekarang coba sekalian ya. Pada PPT ini kita bisa mencermati bersama sekalian. Kita mencermati bersama ini ya sekalian. Ya, ini sekarang bekal manusia ya. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat yang ke 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ya. Yang artinya apa? Artinya bertambahlah, tambahkanlah bekal kamu sekalian. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, orang-orang yang berakal. Kita ya dikarunia oleh Allah adalah akal untuk berpikir. Nah, kemudian apa sekalian? Allah mengajarkan kepada kita bertambah. Tambahkanlah bekal kamu sekalian. Dan sebaik-baik penambahan bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sih takwa itu? Nah, ini kan takwa. Jadi orang biasanya ketika menyebut takwa yang sering kita dengar pada kegiatan sholat Jumat, itu sekurang-kurangnya wasiat takwa itu disampaikan kepada kita, diperdengarkan kepada kita. Nah, tapi apa sesungguhnya takwa itu sih sekalian? Makna yang sangat sederhana ini di sini adalah bisa takwa itu menjaga diri, waqoyaki, wikoyatan, ya bisa berarti takut. Tapi saya ambil makna bahasa yang sangat sederhana, at-taqwa. Apa itu takwa? At-taqwa ay al-khadharu wal ikhtiyar. Takwa itu adalah waspada dan hati-hati. Ya, mengapa kita harus waspada dan hati-hati? Karena apa? Ini yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi di antara keduanya ini kan ada persoalan-persoalan yang abu-abu, ada yang abu-abu. Maka kita harus ini waspada dan hati-hati. Ya. Yang halal aja jelas, kadang-kadang kita lupa. Yang haram juga jelas, kadang-kadang kita lupa. Apalagi di antara keduanya ini ada persoalan yang abu-abu. Nah, apa sih yang diwaspadai dan diperhatikan sekalian? Satu, itu ucapan, perbuatan, tindakan, itu semua kita harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai ucapan kita karena kekurang hati-hatian, kita mengucapkan sesuatu, memunculkan kalimat sesuatu, akhirnya mencelakakan diri sendiri. Dan sekalian, siapa yang harus
waspada dan hati-hati semua komponen. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, ya, apakah dia ustadz, semuanya itu harus waspada dan hati-hati. Sebab mengapa? Yang mempunyai kemungkinan untuk celaka, terpelanting, itu tidak hanya masyarakat, pejabat juga bisa celaka. Kalau kurang hati-hati, kita lihat, umpamanya kita ingat, ada salah seorang pejabat di Jakarta, calon gubernur, ya, akhirnya karena kekurang hati-hatiannya menyebabkan dia terpelanting, celaka, tidak menjadi calon gubernur lagi, malah berubah statusnya menjadi apa? Menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Noro Pidono sekali. Mungkin belum jauh dari ingatan kita itu. Ya, itu karena kurang hati-hatian kita sekali. Ya, banyak juga ustadz yang karena kekurang hati-hatiannya menjadi celaka. Ya, akhirnya masuk ke lembaga pemasyarakatan itu. Kan ada tidak jauh dan belum jauh dari ingatan kita, ya. Nanti kalau saya hanya korupsi Rp1 saja, gantung saya di Monas. Tapi akhirnya juga korupsi dan akhirnya di seorang ustadz itu, ya. Dan akhirnya juga masuk lembaga pemasyarakatan. Pejabat, apa kurangnya pejabat? Ya, coba kita lihat waktu itu siapa ketua DPR yang kekayaannya melimpah karena kurang hati-hatian. Bagaimana jadinya? Masuk juga ditangkap oleh KPK dan masuk juga ke lembaga pemasyarakatan. Nah, inilah sekalian waspada dan hati-hati menjadi sangat penting. Itulah ya khotib itu setiap Jumat mengingatkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatihi. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Waspada dan hati-hatilah kamu ya, kepada Allah dengan sebenar-benar waspada dan berhati-hati. Ini sangat penting, ya. Jadi bekal manusia yang pertama ini adalah takwa. Kemudian yang kedua, apa bekal manusia ini? Kebiasaan sekali. Apa itu kebiasaan di sini? Ya, karena orang Jawa biasanya menyebut bahwa hidup itu karena biasa. Orang Jawa menyebut witing tresno amarga saka kulino itu. Karena kebiasaan itulah yang saat kita refleks itu muncul, yang kita lakukan, yang kita kerjakan sekalian. Maka Nabi menyebut apa di situ? Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dimatikan manusia, dibangkitkan manusia itu karena kebiasaannya. Nah, itulah yang kemudian dalam bahasa psikologis mungkin Bapak Ibu yang di psikologi kenal apa yang namanya refleks itu. Kebiasaannya apa? Kalau kebiasaannya itu subhanallah, astagfirullah, innalillah, maka yang muncul juga itu. Ya, ketika tersandung, refleksnya juga innalillah. Ketika tersandung, refleksnya juga astagfirullah. Tapi kalau kebiasaan kita itu kebun binatang, ya ketika tersandung mesti yang muncul juga isinya yang keluar dari mulut itu kebun binatang. Itu kebiasaan. Bahkan saya ingin sampaikan itu sekalian dulu pernah saya sampaikan mungkin. Jadi sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2009 itu saya besok kepada salah satu teman di rumah sakit itu di Batang itu. Kemudian apa sekalian? Nah, karena kelasnya kelas 3 itu penghuninya di kamar itu ada 2-3 orang. Ada orang yang sudah kritis, kemudian dituntun, ditalkin oleh suaminya, talkin oleh istrinya. Nah, terus suaminya kritis, ditalkin, Pak, Allah. Yang keluar apa? Ngombe sekalian. Berulang kali begitu. Nah, setelah selesai sekalian, itu saya tanya kepada istrinya, Bu, Bapak ketika sehat, itu apa pekerjaannya? Ternyata bapaknya itu adalah biasa menawarkan minum, ngombe. Karena apa? Pekerjaannya adalah penjual minuman keras. Ngombe lah itu membekas, ada di bawah sadar, kemudian muncul ketika refleks itu. Ya.
Itu yang kedua. Maka dimatikan manusia, dibangkitkan manusia itu karena kebiasaan. Ini hadis Nabi. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Jadi tidak bisa orang itu yang kebiasaannya tidak baik kemudian jadi husnul khotimah, itu tidak bisa. Nah, kita ini kan di Unisula dibiasakan. Berpakaian juga dibiasakan, bertutur kata juga dibiasakan, berminta juga dibiasakan. Semuanya kebiasaan yang baik-baik semua. Bahkan ada sekalian, orang itu kebiasaannya kan apa? Kalau orang itu meninggal dunia kan ini kemudian disedekatkan gini ya. Tangannya begini. Tapi itu enggak bisa sekalian, enggak bisa. Kamu begini kok loh. Nah, coba itu kebiasaannya mesti pegang tasbih, berikan tasbih. Ya, berikan tasbih. Berikan tasbih disedekatkan begini. Kembali bisa sekalian. Enggak mau. Nah, terus tangannya begini lagi. Coba diberi uang 10.000 atau 10. Itu setelah diberi uang 10.000 begini juga. Nah, tenang. Nah, ini artinya itu kalau begitu kebiasaannya dulu ada suka minta uang. Ya, ini kebiasaan. Dan yang kedua ngarang. Kalau yang pertama betul-betul terjadi tadi, yang kedua ngarang. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian apa yang ketiga? Kebiasaan yang ketiga. Jadi modal bekal manusia ini yang pertama adalah satu takwa, yang kedua itu kebiasaan, yang ketiga ini yang ketiga harus mempertajam dan memperdalam keilmuan. Kata Al-Qur'an seperti apa? Kalau kita harus punya bekal ilmu. Karena apa? Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat yang 11 ini menyebut apa? Di situ ya ayyuhalladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi bekal kita yang ketiga adalah tetap memperdalam keilmuan. Lewat apa saja? Apakah lewat membaca, apakah lewat belajar di kampus, ya, apakah hadir di lokasi-lokasi majelis ilmu. Tapi ini yang penting adalah apa? Meningkatkan keilmuan kita. Sebab apa? Ini dua ini, iman juga ditingkatkan, ilmu juga ditingkatkan. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Derajatnya diangkat. Ya. Nah, tapi ini juga begitu, ada yang memberi penafsiran. Ini beda, iman itu sendiri, ya, ilmu juga sendiri. Jadi boleh saja orang itu hanya meningkatkan keilmuan tanpa meningkatkan iman, atau boleh orang itu hanya meningkatkan iman saja tapi tanpa meningkatkan keilmuan. Tapi kalau antara keilmuan dan keimanan itu tidak dikombin, jadinya begini. Jadi ilmu itu kalau tanpa iman ya seperti lilin di tangan pencuri. Kita punya ilmu tapi tidak punya iman, jadinya apa? Lilin. Artinya suluh yang diserahkan kepada pencuri. Suluh itu akan disalahgunakan. Untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau iman tanpa ilmu itu seperti lilin di tangan anak kecil. Nah, iman, orang yang beriman itu kan jujur, ya, jujur, kemudian baik hati dan sebagainya. Seperti anak kecil itulah. Tapi kalau tanpa ilmu, kemudian apa? Lilin itu atau suluh itu bisa mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Seperti anak kecil yang memegang lilin itu kan bisa membakar diri sendiri dan bisa membakar orang lain. Anak kecil ini kan digambarkan anak yang soleh karena masih lugu, ya. Ini gambaran orang yang beriman tapi tak punya tanpa ilmu. Kemudian yang keempat, ya, bekal hidup, bekal manusia yang keempat itu syukur dan tidak mengeluh. Apa makna syukur dan tidak mengeluh? Sakaro itu di situ dikatakan apa? Orang yang bersyukur itu, ya, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Aneh ya angel, sulitnya apa? Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Tapi sulitnya kan gini, duit akeh iso syukur, nek orang duit iso syukur ora, kan gitu persoalan. Ya, nah ini maka di situ sekalian kita selalu melihat orang yang ada di bawah. Undur ilaman wa asfala minkum.
Lihatlah orang yang materinya dibakar. Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa tetap bersyukur kalau kita hanya melihat yang di atas. Lihat yang di bawah kita. Lihat yang di bawah kita. Hari Selasa ya, Senin malam saya memberikan motivasi di depan masyarakat disabilitas itu, difabel ya, difabel. Ada yang tidak punya kaki 2, ada yang tangannya 1. Nah, terus bagaimana kalau kita melihat mereka yang begitu, kita bersyukur. Tapi apakah mereka bisa bersyukur? Mereka masih bisa bersyukur. Saya sampaikan bagaimana? Yang saya sampaikan, Allah itu mengukur manusia bukan karena fisiknya, ya, bukan karena tampilan fisiknya, tapi Allah mengukur manusia itu dari apa? Dari hatinya masing-masing. Nah, oleh karena itu sekalian, ketika saya sampaikan kepada mereka, ya, jadi para difabel itu, kemudian, oh iya, Allah itu yang dilihat apa? Undur ilaman huwa, Allah melihat bahwa innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kamu, sekalipun kamu dalam keadaan cacat, seperti itu, tangannya 1, kakinya 1, kakinya tidak punya kaki, malah ada dari Demak itu tidak punya kaki, tapi masih bisa bersyukur. Apa? Karena yang dilihat oleh Allah bukan anggota tubuhmu yang cacat, tapi Allah melihat hati kamu sekali. Tetap bersyukur enggak hati kamu? Nah, mereka kemudian juga mandok-mandok sekalian. Jadi kok ternyata Allah itu menghargai seseorang itu bukan karena tampilan fisiknya, bukan tampilan wajahnya. Sekalipun saya ini cacat, difabel, tapi Allah tetap menghargai manusia itu sama, yaitu pada hatinya. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat posturmu. Nah, jadi sama sekalian, sama. Jadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang difabel semacam ini, itu nilainya di sisi Allah sama dengan orang-orang yang utuh. Orang yang utuh, ya, orang yang utuh, sempurna fisiknya, sempurna jasadnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan yaitu perbuatan hatinya itu. Ya, jadi orang yang utuh, jasadnya, fisiknya utuh, ganteng, punya jabatan, ya. Tapi dia hatinya jahat. Hatinya jahat. Bagaimana jahat? Oh, untuk memperoleh jabatan dia pergi ke dukun, penjaringan semua yang difabel, sekalipun cacat begitu, tidak punya jabatan, tapi hati panjenengan dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Selalu bersyukur, tidak pernah macam-macam. Ya, mensyukuri apa yang ada, berusaha, sekalipun jadi tambal ban, sekalipun naik kursi roda dari Demak sampai Semarang, saya bilang. Nah, ini sekalian, ya. Jadi syukur ini apa? Bagaimana kita harus melihat, ya, orang-orang di bawah kita. Ya, ternyata ya para difabel malam itu yang saya sampaikan, mereka mandok-mandok dan bersemangat. Allah tidak membedakan di antara manusia kecuali mereka yang bisa berbuat ya atas dasar perbuatan hatinya, bukan karena fisiknya, bukan karena postur tubuhnya, tapi karena hatinya ini. Kemudian syukur itu seperti apa sekalian? Syukur itu kata Nabi, malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Ketika dapat sedikit kok tidak bisa bersyukur, maka ketika dapat banyak ya malah tidak bisa bersyukur. Ada contoh seorang istri diberi uang oleh suaminya. Ini mah ada bonus 1 juta. Nah, sang istri, oh kok mau 1 juta? Nah, nanti itu kalau dapat 10 juta, alah kok mau 10 juta. Nanti kalau dapat 100 juta, alah kok mau 100 juta. Tidak pernah selesai sekalian. Tapi ketika diberikan sedikit, itu bisa bersyukur. Nanti kalau diberi banyak, tambah bersyukur. Nah, terus bagaimana? Yang ketiga, konsep syukur itu adalah ketika seseorang melihat dirinya sendiri seolah-olah yang rekoso, yang mendapat cobaan itu diri sendiri.
Padahal ternyata masing-masing orang itu kan punya persoalan yang tidak sama. Maka di situ pada surah Al-Imran 140 sekalian, itu Allah mengajarkan pada kita iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Jika kamu mendapat luka, maka ya kaum lain pun juga mendapat luka yang serupa. Jadi jangan dikira ya yang rekoso, yang mendapat cobaan itu hanya kita. Orang lain pun juga mendapat cobaan, juga ada persoalan. Ya, jangan menganggap yang punya persoalan itu kita sendiri. Orang lain juga mempunyai persoalan yang mungkin tidak sama. Itulah saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, orang Jawa menyebut wong wis wang sinawang kan gitu. Wang sinawang. Kita ya penak, tapi nek begini rasa turu. Karena apa? Ternyata muter ke dagangan gue duitnya saka utang kan gitu. Sama kelihatannya enak, nyaman kan gitu. Ya. Nah ini, jadi kita 3 ayat ini, 2 pesan Nabi, 1 pesan Al-Quran dijadikan dasar untuk supaya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima sekalian, sabar. Ya, jadi modal manusia itu sabar. Sabar itu bukan rimo, bukan. Wes nong kene apa ancen aku entuk sak mene ya sak mene. Aku untuk 100 ya untuk sing 100. Tidak. Sabar itu ternyata ya kalau kita lacak istilah itu as-sabru ay al-juhdu wal istimrar. Sabar itu adalah berusaha secara terus-menerus. Terus sabar itu. Dan sabar itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, pada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Atau mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi minta Allah kepada Allah itu sabar, berusaha terus-menerus. Sholat dilakukan secara terus-menerus. Mengapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat. Karena apa? Itu dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada gantinya. Ini simbol bahwa sholat itu adalah ibadah yang utama. Maka ya keutamaan sholat itu dikatakan berat, tidak ada gantinya, ya terus menerus. Maka digandengkan dengan sabar. Nah, sabar ini adalah berusaha secara terus menerus sekalian. Tidak boleh wah sabarku entek, itu berarti belum sabar. Nah, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kemudian modal kita yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu adalah zuhud atau seimbang. Ya. Seimbang itu bagaimana sih? Nah, jadi orang yang zuhud itu kalau sudah dijadikan bekal manusia, kalau menurut ayat ini begini, surah Al-Qasas 77, bahwa hidup itu harus seimbang, tidak hanya untuk kehidupan materi saja, tapi juga kehidupan spiritual. Nah, gitu. Jadi apa? Gambarannya itu wabtawi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang stressingnya di situ. Artinya kalau orang Yahudi itu dulu itu selalu mengutamakan materi. Nah, sementara orang-orang Nasrani itu mengutamakan spiritual. Nah, Islam itu tidak salah satu dari ini. Islam itu ya mengkombin antara keduanya. Mengkombin keduanya yaitu juga tidak meninggalkan materi, tidak menonjolkan spiritual. Juga tidak menonjolkan materi atau menomorduakan spiritual. Jadi ini berjalan bersama, paralel sekali. Kemudian zuhud itu seimbang itu juga dikatakan bahwa kehidupan jiwa yang seimbang, kehidupan jiwa yang zuhud, ya, yang itu apa? Tidak mudah kagetan. Nah, jadi orang yang zuhud itu orang mudah kagetan. Nah, orang gampang silo begitu, itu zuhud itu. Nah, jadi zuhud itu jangan diartikan kemudian mengucilkan diri, kemudian tinggal sendirian, banyak zikir. Tidak zuhud itu. Zuhud itu adalah bagaimana menghadapi dunia itu tidak kagetan. Ya, maka pada surah Al-Hadid itu ayat 23 Allah menyebut apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum.
Dikala tak saw alama fatak, kamu itu enggak usah susah kalau kamu ditimpa sesuatu. Neng rak yo angel, lara sithik mesti lenggresno sak barbari sekali. Ya, padahal sakitnya dengan sehatnya banyak mana, kan banyak sehatnya. Tapi lara 10 dino rasanya sudah seperti 5 tahun. Nah, itu namanya apa? Nah, kaget kita. Quran mengatakan likaila tak sawa alama fatak. Kamu jangan kaget. Ya. Duit juga jangan terlalu seneng. Wala tafrahu bima atakum, kan itu. Ya. Itu sekarang kan baru ada suksesi. Biasa saja suksesi. Jadi rektor, enggak jadi rektor ya biasa. Jabat atau enggak jabat ya biasa. Dan jangan terlalu senang. Ya, nanti jabat jadi rektor, wah senangnya sampai lupa dunia. Biasa saja lah. Biasa. Jadi hidup ini biasa. Ya, wajar-wajar saja. Itu zuhud. Wajar-wajar saja zuhud. Tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah. Nah, tidak terlalu senang ketika memperoleh sesuatu yang menguntungkan dirinya dan tidak terlalu susah ketika sesuatu itu lepas dari tangannya. Inilah yang disebut dengan zuhud. Ya, itu bisa kita bisa membuat contoh-contoh yang lain. Ketika kita punya uang, ya tidak terlalu senang, biasa. Ketika tidak punya uang, ya biasa. Tapi yang itu kan sulit dilakukan. Wong nek duwe duit, kowe mesti senenge. Ya, senenge sak pol-pole. Nek orang duwe duit juga susah sak pol-pole. Ini namanya orang yang tidak, itu jiwa yang tidak seimbang. Ya, ketika sehat, wah senenge sak pol-pole. Ya, sampai lupa ibadah, lupa sedekah dan sebagainya. Nek ketika sakit, ya susah sak pol-pole. Kaya sing lara kuwi awake dhewe tok. Kan itu. Nah, kalau orang yang bersyukur kan ndak, oh ternyata sing lara ya ora kuntak. Sing ora duwe duit ya ora kutak, kan itu lah. Yang menderita itu ternyata juga banyak. Yang punya persoalan juga sama banyaknya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini tawakal. Sudah. Ini yang terakhir. Apa itu tawakal di situ? Nah, di situ sebutkan orang yang tawakal itu akan diberi rezeki oleh Allah yang tidak diduga-duga. Kita jangan berkhayal kalau rezeki itu hanya uang saja. Wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Loh gitu. Karena apa? Pasrah sudah. Pasrah semuanya kita serahkan, kita menyerahkan seluruh hasil usaha kita kepada Allah. Sudah. Nah, itulah rezeki. Rezeki. Ya, jadi rezeki itu bukan berarti dalam arti materi semata, tidak. Tapi rezeki itu bisa berupa kebahagiaan batin. Rezeki itu melihat anak cucunya yang sejahtera semua. Ya, bukan berarti ketika bagaimana sikap kita terhadap usaha kita, kemudian menyerahkan hasil usaha kepada Allah, itulah yang disebut dengan tawakal. Nah, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, ini bekal manusia yang tadi kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ini adalah takwa, yang kedua kebiasaan, yang ketiga ilmu, yang keempat syukur dan tidak mengeluh, yang kelima sabar, yang keenam zuhud, ya seimbang, kemudian yang ketujuh tawakal. Bapak dan Ibu, sampai di sini ya kajian kita, pengantar kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama agar lebih khusyuk. Mari kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ibtigha'an limardhatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali baiti wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati was sam'il mathani
an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mikhnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammadin abdihi wa rasulin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman bi qadri 'azamatihi dzatihi fi kulli waqtin wa hinin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ketergabungan kita pada pagi hari ini menjadi amal soleh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.